Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisha Putri Oktavia, peserta Latsar Golongan 3, Angkatan 3, Kelompok 1 dengan NDH 3107. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini ada pemaparan tugas pokok dan fungsi, menemukan isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi, analisis akar masalah dengan menggunakan fishbone, alternatif solusi setiap akar masalah, dan yang terakhir ada one page report. Tugas pokok dan fungsi. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor, adalah melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Auditor ahli pertama juga memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan intern dengan kompleksitas rendah hingga sedang. Beberapa tugasnya yang pertama ada perencanaan pengawasan intern, penugasan asurans, meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, review, evaluasi, dan juga pemantauan. Yang ketiga, pendampingan ahli, 4 penelahan, dan 5 tindak lanjut. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu 1 menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2023 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas Inspektorat Daerah. Jadi, Inspektur Pembantu 1 ini memiliki tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten atau kota di lingkup kewenangannya. Inspektur Pembantu 1 itu menyelenggarakan fungsi A. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu 1. B. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang C. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan. Masuk ke isu atau permasalahan, jadi tugas yang pernah saya kerjakan selama di sini itu ada review terkait RPJMD, RKPD, dan juga Renstra. Dari tugas-tugas yang sebelumnya pernah saya lakukan atau saya kerjakan, itu ditemukan isu atau permasalahan seputar efektivitas kerja, di mana belum adanya format kertas kerja yang baku sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyusunan dan penyajian data antar anggota tim. Hal ini berdampak pada tidak selarasnya hasil rekap akhir sehingga diperlukan upaya tambahan untuk menyamakan format kertas kerja masing-masing auditor, yang pada akhirnya mengakibatkan duplikasi pekerjaan dan inefisiensi waktu. Berikut merupakan gambar mengenai metode fishbone di mana kita akan melihat akar permasalahan dari akar-akarnya sampai ke akibatnya. Terdiri dari manusia, metode, material, dokumen atau data, lingkungan, dan juga mesin teknologi. Dari akar-akar permasalahan tersebut ditemukan beberapa alternatif solusi. Misalnya, seperti kategori manusia itu ada solusinya dengan cara menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala, mensosialisasikan standar audit dan pedoman kertas kerja. Kategori metode yaitu menetapkan dan menggunakan format kertas kerja baku, penyusunan atau menerapkan SOP, sedangkan mesin atau IT itu dengan cara mengimplementasikan e-audit atau aplikasi penunjang audit. Sedangkan dari kategori material itu dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data dari lingkungan, yaitu dengan cara merencanakan jadwal audit yang realistis. Berikut adalah one page report ya dalam satu halaman. Yang pertama, adapun masalah tadi, di mana belum adanya format kertas kerja yang baku sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyusunan dan penyajian data antar anggota tim. Akar masalahnya ada manusia, material, teknologi, metode, serta lingkungan.
Solusinya adalah efektivitas kertas kerja ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara sistem yang baik, teknologi yang mendukung, dan budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya, masalah efektivitas kertas kerja ini seringkali bersumber dari kombinasi ketidakterstandaran metode, kurangnya kapasitas SDM, serta penggunaan alat bantu yang tidak optimal. Perbaikan bisa dimulai dari penyusunan SOP, pelatihan teknis, dan penggunaan tools audit elektronik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.